Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas materi sejarah pemikiran ekonomi konvensional. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Farul Ilmi, NIM 165. Yang kedua, Pasha Dinda Zahara, NIM 174. Yang ketiga, Ratna Wahyuni, NIM 175. Dan yang terakhir, Muhammad Syahrul Farihin, NIM 193. Submateri yang akan kami bahas yakni yang pertama, konsep sejarah pemikiran ekonomi konvensional, yang kedua, ekonomi masa praklasik, yang ketiga, ekonomi masa klasik, yang keempat, ekonomi mazhab sosialis, dan yang kelima, ekonomi mazhab neoklasik. Materi yang pertama, konsep pemikiran ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional muncul setelah terbitnya buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nations pada tahun 1776. Sistem ekonomi konvensional dipengaruhi oleh semangat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan sumber daya alam yang terbatas. Terdapat dua kekuatan ekonomi dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu pertama ekonomi kapitalis dan kedua ekonomi sosialisme. Materi yang kedua, ekonomi masa praklasik. Masa Yunani kuno. Ada beberapa tokoh yang menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa Yunani kuno. Yang pertama, Plato. Pemikiran-pemikiran Plato ialah yang pertama menggambarkan tradisi kaum ningrat dengan menghargai prajurit dan negarawan. Yang kedua, membentuk negara yang ideal dengan menerapkan prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Yang ketiga, melakukan pembangunan kualitas manusia. Tokoh yang kedua yaitu Aristoteles. Pemikiran-pemikiran dari Aristoteles ialah yang pertama, pertukaran barang atau barter yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, memanfaatkan uang sebagai alat tukar menukar, bukan untuk korupsi atau pemborosan. Yang ketiga, menolak sistem pinjam-meminjam, menggunakan bunga dan adanya riba. Yang keempat, membedakan sistem ekonomi antara kegunaan dan keuntungan. Skolastik. Albertus Magnus menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa skolastik, yakni yang pertama, menetapkan harga yang pantas dan seimbang dengan biaya yang harus dikeluarkan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan ajaran agama. Yang ketiga, menerapkan sikap etis dan adil dalam melakukan aktivitas ekonomi. Thomas Aquinas juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa skolastik, yakni yang pertama, tidak menetapkan bunga dalam pinjaman dengan alasan keadilan. Yang kedua, mengembangkan sistem ekonomi sesuai dengan ajaran agama. Masa Fisiokrat. Francois Wisney menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa Fisiokrat, yakni pertama mengembangkan sektor pertanian karena dianggap berperan dalam produksi neto atau nilai tambah. Kedua, menerapkan perekonomian yang berdasar pada persaingan bebas dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Merkantilis. Jean-Baptiste Colbert menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa merkantilis, yakni yang pertama menciptakan perdagangan atau aktivitas ekonomi yang sifatnya menguntungkan. Yang kedua, membuat kebijakan yang membawa dampak pada kekuasaan dan kejayaan negara. Yang ketiga, menjadikan perdagangan luar negeri sebagai sumber utama kemakmuran negara. Dan yang keempat, menjamin hak monopoli pada perusahaan besar untuk melakukan perdagangan antar negara. Sir William Petty. Beliau juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa merkantilis. Yang pertama, mengemukakan teori nilai tenaga kerja dan memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan. Yang kedua, memungut pajak dari rakyat dengan menerapkan prinsip keadilan dan merata. Yang ketiga, mengatur jumlah mata uang yang beredar di masyarakat. Materi ketiga, ekonomi masa klasik. Masa klasik. Adam Smith menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa klasik. Yang pertama, tata susunan masyarakat didasarkan pada hukum alam yang berlaku. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih kepentingannya. Yang ketiga, menghilangkan hak istimewa bagi sekelompok masyarakat. Yang keempat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan melakukan pembagian kerja dan spesialisasi. Dan yang terakhir, melakukan pendanaan yang cukup untuk kepentingan bela negara. David Ricardo juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa klasik, yakni yang pertama melakukan pemerataan pendapatan di berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, mengembangkan teori nilai kerja, harga barang, distribusi pendapatan, sewa tanah, bunga, laba, perdagangan internasional, dan teori perkembangan ekonomi. Yang ketiga, membatasi penerbitan uang kertas agar tidak terjadi inflasi secara berlebihan. Jean-Baptiste juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa klasik, yakni pertama, menyeimbangkan nilai produksi yang digunakan dengan pendapatan yang didapatkan.
Kedua, membatasi campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Materi yang keempat, ekonomi mazhab sosialis. Utopia. Simon mengeluarkan pemikiran-pemikirannya pada masa utopia, yakni yang pertama menciptakan tatanan dunia baru yang lebih baik, yang kedua menghapuskan hak atas milik pribadi, dan yang ketiga pemerintah bekerja atas dasar ekonomi, bukan politik. Fourier juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa utopia, yakni yang pertama menolak semua revolusi industri, yang kedua memberikan kontribusi, berarti bagi gerakan sosialis. Yang ketiga, memisahkan perumahan antara kaum buruh dengan kaum kapitalis. Dan yang keempat, memberikan tugas sesuai dengan keahlian dan kemampuan. Prasosialis ilmiah. Hodgkin menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa prasosialis ilmiah, yakni yang pertama mendukung kaum pekerja menghadapi kaum kapitalis. Kedua, membedakan hubungan kapital dengan modal sebagai kekuatan nilai tukar. W. Thompson juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa prasosialis ilmiah, yakni yang pertama memperbaiki masalah distribusi pendapatan yang tidak merata dan tidak adil. Yang kedua, menerapkan prinsip utilitarian. Sosialis ilmiah. Karl Marx menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa sosialis ilmiah, yakni yang pertama menghapus kepemilikan pribadi atas sarana produksi dan kepemilikan dilakukan secara kolektif. Kedua, mendistribusikan kekayaan serta sumber-sumbernya kepada masyarakat secara merata. Ketiga, melakukan analisa terhadap ekonomi dari sudut pandang kelompok, bukan individu. Materi yang kelima, ekonomi mazhab neoklasik. Mazhab Cambridge. B.S. Jevons menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa mazhab Cambridge, yakni yang pertama menetapkan kondisi permintaan yang menentukan harga, yang kedua memunculkan bibit teori marginal utility, yang ketiga menentukan faktor nilai atau harga berdasarkan utilitas bukan tenaga kerja atau biaya. Alfred Marshall juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa mazhab Cambridge, yakni menetapkan konsep ekonomi seperti penawaran permintaan, elastisitas harga permintaan, keseimbangan pasar, surplus konsumen dan produsen, biaya produksi, dan utilitas marginal. Lawson. Leon Walras menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa Lawson, yakni yang pertama membentuk harga dan penentuan sumber daya yang efisien dalam sistem pasar bebas. Yang kedua, mengembangkan teori keseimbangan umum dan makroekonomi. Vilfredo Pareto juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa Lawson, yakni pertama mengembangkan prinsip ekonomi dengan input yang minimal tetapi mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua, mendistribusikan pendapatan dari suatu masyarakat. Ketiga, menerapkan ekonomi dengan prinsip persaingan sempurna sehingga terciptanya keadilan ekonomi. Austria. Friedrich von Wieser juga menuangkan pemikiran-pemikirannya pada masa Austria, yakni yang pertama mengembangkan teori utilitas marginal namun menambahkan biaya-biaya peluang. Yang kedua, memberikan perhatian kepada individu kreatif yang melakukan kegiatan ekonomi. Berikut ini beberapa referensi yang kami gunakan untuk membuat materi. Sekian dari video kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.